Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengutip dari sebuah kitab, judulnya Nurul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun. Nurul Uyun ini adalah ringkasan dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengutip sedikit tentang tema akhlaquhu Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sayyidin Nas menyampaikan di sini wa min akhlaqihi, dan dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya an akhlaqihi, terkait tentang akhlaknya. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca dari surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu prakteknya ada dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek dari Al-Quran itu ada dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mustahil ada orang bisa memahami Al-Quran tapi dia tidak pernah membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Itu namanya berhayal menjadi Rasulullah. Baca Al-Quran kemudian langsung menghasilkan hukum, padahal dia nggak mengerti tentang tata cara memahami Al-Quran, tidak pernah membaca sejarahnya Rasulullah, tidak pernah membaca hadisnya Rasulullah. Mustahil. Maka akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Praktek Al-Quran itu ada dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku yang paling praktis, mudah untuk memahami sejarah Rasulullah sesuai dengan konteks kehidupan kita sekarang, itu buku yang dibaca oleh Ustadz Hilmi di sini. Buku Fiqhus Sirah, Fikih Sirah, ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Karena apa? Karena sejarah dijelaskan, setelah dijelaskan ringkas, prakteknya bagaimana dalam kehidupan kita, ini seperti ini. Itu cara Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah ini ringkas ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Al-Quran. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya berbeda-beda. Sayyidah Aisyah pernah protes kepada seorang sahabat. Sahabat itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, mohon maaf, buang hajat kecil berdiri. Protes Sayyidah Aisyah, seumur hidup aku tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah buang hajat kecil itu berdiri. Ini bagaimana? Sayyidah Aisyah dengan sahabat lain bertengkar terkait akhlak tadi. Kemudian apa dijawab oleh sahabat yang lain? Rasulullah melakukan itu di luar ketika di perjalanan dan dalam kondisi tertentu. Sayyidah Aisyah apakah ikut terus perjalanannya Rasulullah? Tidak ikut. Kan giliran, kadang Sayyidah Aisyah, kadang Sayyidah Hafsah,
Kadang Sayyidah ini digilir, istri Rasulullah itu yang ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan. Nah ketika itu Sayyidah Aisyah tidak ikut. Maka yang disampaikan Sayyidah Aisyah adalah apa keseharian Rasulullah yang dilihat di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka apakah ada pertentangan? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Kemudian ada contoh lain, yaitu sholat. Kita sering contohkan sholat di sini, bahwa sholatnya Rasulullah itu ada sholat lahir, ada sholat batin yang terkait kekhusyuan dan sejenisnya, dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam Sunan Abu Daud, Sayyidina Abu Hurairah punya murid. Murid beliau ini murid yang intens bersama beliau. Namanya Sayyidina Atha. Sayyidina Atha meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang Rasulullah. Apa yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis salati wa ayyu ghaqtiya ar-rajulu fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang as-sadla. As-sadla itu saya praktekkan. As-sadlu itu ketika takbir Allahu Akbar, tangannya begini, ini as-sadlu. As-sadlu seperti ini. Jadi tidak seperti ini. Seperti ini. Ini madhab Maliki. Jadi Atha meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah melarang as-sadlu fis sholati, dalam sholat. Ini dalam Sunan Abu Daud. Judulnya larangan melepaskan tangan ketika sholat. Jadi tangannya dilarang lepas, tapi harus diletakkan seperti ini. Itu larangan. Bagaimana cara memahami hadis ini? Ini kan larangan. Ini kan larangan. Setelah itu apa? Bab setelahnya dari Sunan Abu Daud, pas di bawahnya. Di bawah bab tadi, Imam Abu Daud menuliskan. Tulisannya apa? Babu man rakhasa fihi. Bab yang menjelaskan tentang siapa yang memberikan pendapat rukhsah atau keringanan atas hal tersebut. Kemudian apa? Sayyidina Atha memiliki murid lagi. Muridnya itu meriwayatkan hadis setelahnya. Dan muridnya menyampaikan apa yang disampaikan. Wa aktsaru ma raaitu Atha'an yusolli sadilan. Muridnya tadi menceritakan, saya seumur hidup panjang hubungan saya dengan Atha, itu sholatnya saya lihat melepaskan tangan. Ini Atha bagaimana ini? Dia meriwayatkan hadis yang melarang, kok dia sendiri sholatnya justru melakukan itu. Ini nggak konsisten, begitu? Bukan. Ternyata Sayyidina Atha mengartikan larangannya Rasulullah tadi bukan larangan yang mengharamkan, tapi larangan yang hukumnya hanya makruh kecuali dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka dalam mazhab Maliki ada istilahnya sholat itu tidak diangkat tangannya, tapi dilepas. Ini pemahaman. Ini pemahaman. Apakah tidak sesuai dengan Rasulullah? Sesuai dengan Rasulullah. Maka kemudian keluar kaedah dalam fikih. Kaedahnya itu al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Pelajaran yang diambil adalah, hikmah yang diambil adalah apa yang diriwayatkan, bukan apa pendapatnya. Akhirnya apa? Ini riwayatnya dari Rasulullah. Masa pendapatnya apa yang disampaikan Rasulullah harus lebih diutamakan daripada apa yang dilakukan, apa pendapat dari rawi yang meriwayatkan, yaitu apa?
Maka pendapat inilah yang diambil oleh mayoritas para ulama, sehingga kemudian sholatnya seperti ini. Tapi Atha dan mazhab Maliki mengatakanlah al-ibratu bima ra'a la bima rawa. Yang harus diutamakan adalah pendapat rawinya, karena dia yang meriwayatkan dan dia lebih tahu makna dari apa yang dia riwayatkan. Akhirnya ada sholat yang melepas tangan. Ini semuanya akhlaknya Rasulullah. Ini semuanya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memahami? Bagaimana cara memahami? Nah, ini baru zahir. Ini baru zahir. Kita membahas tentang sholat zahir. Bagaimana batin? Bagaimana batin? Sholat batin itu khusyuknya itu. Zahir sudah selesai. Ada banyak perbedaan seperti ini. Sekarang khusyuknya. Akhlaknya Rasulullah dalam sholat, khusyuknya Rasulullah bagaimana? Ada sahabat sholat sampai diulang 3 kali. Enggak, kamu diulang lagi. Ulang lagi. Apa itu yang dilihat oleh Rasulullah? Melihat praktek sholatnya. Ada kok mazhab Hanafi tanpa tumakninah. Bukan itu yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kekhusyuan. Kekhusyuan hati para sahabat ketika itu. Maka jangan heran ketika kemudian wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kualitas sahabat yang seperti Sayyidina Abu Bakar yang sudah menerima wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang ketika mendengar ayat idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fathu, yaitu fathu Makkah, pembebasan Makkah, itu diartikan apa? Oh, kalau Makkah sudah dibebaskan, artinya misi Rasulullah sebentar lagi selesai. Jadi surat ini artinya apa? Mengabarkan bahwa Rasulullah sebentar lagi wafat. Siapa yang mengajarkan pemahaman seperti itu? Kalau kita mengartikan idza jaa nasrullah, kemenangan Rasulullah sebentar lagi, kemenangan Islam sebentar lagi, kemenangan ini dikaitkan dengan politik. Apa? Akhlak kita mana dari Rasulullah? Mau menang bagaimana kalau kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil. Kemenangan apa yang kita inginkan? Kemenangan tadi itu tandanya apa? Rasulullah telah selesai misinya. Tugas kita melanjutkan misi Rasulullah tersebut. Apa? Melaksanakan agama ini secara lahir, secara batin. Lahir kehidupan kita, setiap kali ada masalah, selesaikan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholat. Kalau kita bisa selesai di sholat, kita bisa selesai di lainnya. Tapi kalau belum selesai di sholat, tidak bisa. Sulit. Kan sholat sudah jelas-jelas menghadap kepada Allah. Kalau bekerja, menghadapnya kepada atasan atau menghadapnya kepada bos. Bagaimana kita bisa ikhlas? Bisa jadi kita nyari jabatan, nyari kenaikan gaji, nyari apa. Nah, bagaimana kita melihat bosnya itu sebagai sebab atasan kita itu adalah sebab jalur rizkinya Allah untuk kita. Akhirnya ikhlas. Maka Imam Al-Ghazali menulis buku Bidayatul Hidayah, meringkas itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang setebal itu ringkasannya cuma satu, ikhlas. Ikhlas, menjelaskan sebegitu panjang itu ikhlas. Maka menjelaskan ikhlas ini sulit sekali dan tidak bisa kecuali dengan apa? Dengan melihat, berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita bisa bercermin langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya kita harus bercermin kepada ulama yang ada di masa kita.
karena akan mengenalkan kita kepada Rasulullah. Tapi ingat, para ulama itu bukan nabi. Para ulama itu bukan nabi. Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa. Maka terkadang kita akan menemukan sisi kemanusiaan itu. Dan selama sisi kemanusiaan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak apa-apa. Marah, terus tiba-tiba seperti itu biasa, itu manusiawi. Kalau ada orang yang sempurna seperti Rasulullah, tidak ada, tidak ada. Maka di sini Sayyidah Aisyah ditanya khuluquhu Al-Quran, kemudian dilanjutkan yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Rasulullah itu marah karena kemarahan Al-Quran, dan ridho jika Al-Quran itu ridho. Maka Rasulullah SAW tidak pernah marah karena dirinya sendiri yang dihina, tidak. Rasulullah pernah melaksanakan salat di Masjidil Haram, ketika itu kemudian dilempar pakai jeruan onta. Jadi rukun sudut Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam. Nah, setelah multazam, sebelum sampai ke Hijir Ismail, di pojok bawah dekat sudut, sekitar jaraknya 1 meter atau 1,5 meter, di sana di bawah itu ada lantai warnanya coklat, nempel ke tembok, nempel ke Ka'bah. Ada lantai warnanya coklat, kurang lebih besarnya segini. Itu adalah tempat Rasulullah sujud dan tempat Rasulullah dilempar dengan kotoran onta itu. Warnanya berbeda lantainya. Maka kalau kita sujud di situ, kemudian berdoa, dan kita dizalimi, itu mustajab. Karena Rasulullah pernah berdoa di situ. Dan yang membersihkan adalah Sayyidah Fatimah ketika itu, yang membersihkan. Maka Rasulullah sujud di situ. Nah, letak-letak seperti ini siapa yang tahu? Siapa yang tahu letak-letak seperti ini? Jangan-jangan kita umroh, kita haji hanya sekedar untuk tamasya, belanja. Di mana letak-letak seperti ini yang kita tahu? Tidak bisa. Kecuali ketika kita ditunjukkan oleh orang yang ditunjukkan oleh orang yang ditunjukkan sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menghayati. Bagaimana kita bisa menghayati hidupnya Rasulullah di Ka'bah, yang ketika menghadap Ka'bah yang kelihatan Zamzam Tower. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Khadijah sudah jadi toilet sekarang. Toilet yang mana? Tempat lahirnya Rasulullah jadi perpustakaan. Di mana di dalam perpustakaan itu Rasulullah dilahirkan? Siapa yang tahu itu? Yang tahu itu para ulama. Detailnya para ulama. Setiap kali Rasulullah ingin melaksanakan umroh dari Madinah, beliau melalui sebuah sumur, di mana sumur itu ada 70 sampai 60 nabi yang pernah minum dari sumur itu, termasuk Rasulullah, dan mengambil bekal air dari situ selama perjalanan sampai ke Makkah, dijadikan bekal. Apakah ini bukan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalurnya itu di mana? Enam 60 nabi yang pernah minum dari sumur itu. Salah satunya Nabi Muhammad dijadikan bekal ketika umroh. Maka Profesor Dr. Idris Al-Fasi sering melewati jalur ini, dan kemudian beliau mengambil bekal air itu. Dan beberapa murid beliau ada yang sampai divonis tidak memiliki anak, tapi kemudian diminumkan dari air itu, alhamdulillah, sebulan 2 bulan setelah itu hamil. Apa itu? Itu keberkahan.
Itu keberkahan. Jalur cerita yang seperti ini kita taunya dari mana? Dari YouTube? Tidak bisa. Ini membuktikan bahwa apa? Untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh guru, ulama yang mengerti, yang mengajarkan, mengarahkan kepada kita, begini loh Rasulullah, begini loh Rasulullah, begini loh Rasulullah. Itu namanya bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian tidak heran ketika ada para sahabat, ada seorang sahabat kangen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau kangen coba kamu berdiri di cermin. Berdiri dia di cermin, yang nampak di cermin itu Rasulullah. Nah, kita nyarinya yang seperti itu. Tapi praktek dalam kehidupan kita pun belum bisa mempraktekkan bagaimana Rasulullah hidup. Karena apa? Karena kita memahami Rasulullah berhayal. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Toh buktinya kita masih bertengkar dalam hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting. Artinya kita belum menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana nanti kalau Imam Mahdi benar-benar datang? Kan banyak yang bahas Imam Mahdi kan? Gitu. Bagaimana kita mengenal Imam Mahdi palsu sama Imam Mahdi yang tidak palsu, yang asli? Tidak tahu, kecuali dengan mengenal Rasulullah. Kalau sudah ada yang seperti Rasulullah, meskipun tidak utuh, yaitu ulama. Jadi Rasulullah marah karena Al-Quran. Rasulullah ridha karena Al-Quran. Wala yantaqimu li nafsihi, dan Rasulullah tidak balas dendam untuk dirinya sendiri. Wala yaghdabu laha, dan tidak marah karena dirinya sendiri. Illa antuntahaka hurumatullahi, kecuali jika larangan-larangan Allah itu dilanggar, baru Rasulullah marah. Fayaghdabu lillah, dan Rasulullah itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi ahadun, dan kalau Rasulullah marah tidak ada yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana asja'an nasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berani. Manusia yang paling berani. Manusia yang paling berani. Ini ada cerita tentang akhlak. Tentang akhlak, bagaimana akhlak. Nah, akhlak yang paling dekat kepada Rasulullah para sahabat. Nah, ini cerita apa yang terjadi antara sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika itu duduk di sebuah kolam air. Masuk kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kolam tersebut itu sampai ke lutut. Duduk Rasulullah. Kemudian ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Kemudian ada yang membukakan pintu. Setelah membukakan pintu, siapa? Abu Bakar. Setelah itu apa? Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah, Abu Bakar. Suruh masuk Abu Bakar. Masuk. Nah, ini orang yang masuk ini dijamin sorga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada janjian, nggak ada WhatsApp grup, nggak ada. Ya, Rasulullah WA, kamu datang gitu kan, nggak. Ini artinya sudah takdir Allah sudah jelas. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Ketika masuk, sini Abu Bakar duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya Sayyidina Abu Bakar. Karena Rasulullah memasukkan kaki beliau sampai lutut ke dalam air, Sayyidina Abu Bakar memasukkan kakinya sampai betis, pertengahan betis. Nggak mau melebihi Rasulullah. Tidak mau melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak. Kemudian apa? Nanti kalau ada yang masuk lagi Abu Bakar itu juga akan bersama kita. Di mana? Di sorga. Setelah itu ngetok lagi. Yang datang Sayyidina Umar.
Nah, Sayyidina Umar ini masuk, kemudian disuruh duduk di samping kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasukkan kaki beliau sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Kenapa? Karena malu tidak melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman tidak memasukkan kakinya, Nah, ini orang pilihan. Loh, ini mana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nggak ada. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Sayyidina Ali nanti wafatnya itu jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya di Baghdad. Itu semuanya takdir Allah yang bahasanya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Sayyidina Abu Bakar yang masuk dulu di samping Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar di samping Rasulullah. Kenapa di dunia di samping Rasulullah? Apalagi di akhirat, meninggalnya pun di samping Rasulullah. Sayyidina Utsman tidak bisa dimakamkan di dekat Rasulullah. Jadi ada di baqi, tapi di baqi pinggir. Karena ketika masa Sayyidina Utsman itu banyak konflik. Konflik. Maka ketika masa sahabat banyak konflik, bagaimana di masa kita? Dan bagaimana kita menyelesaikannya? Sayyidina Ali jauh, memang tidak diisyaratkan seperti itu. Tidak diisyaratkan seperti itu. Nah, ini akhlaknya para sahabat ketika kepada Rasulullah. Maka tidak heran ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar itu yang paling tenang. Sudah selesai. Selesai kenapa? Karena sudah sampai level tertinggi ketika itu. Level tertinggi keimanan, beliau tenang bisa menerima itu dan memahami bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar masih jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta itu lupa segalanya. Yang diingat adalah kekasihnya, sehingga marah-marah beliau, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal saya penggal kepalanya. Enggak terima. Kekasihku kok meninggal, aku juga akan meninggal kalau begitu. Nah, ini jatuh cinta. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu sudah sampai ke hakikat ketika itu. Hakikat ini semuanya dari Allah, kita harus terima apa yang kita setelahnya. Sedangkan Sayyidina Ali sibuk mengurusi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam urusan-urusan seperti itu. Artinya apa? Sahabat sepeninggal Rasulullah ada level keimanannya masing-masing. Yang itu harus kita contoh. Sesuai dengan kondisi kita, dan kita tidak bisa langsung naik dicas. Ada ngecas saja sekarang ada fast charging, ya kan, double fast charging yang lebih cepat lagi. Ada yang ngecasnya biasa saja lambat. Sama keimanan juga seperti itu, dan itu cara paling cepat ngecas keimanan kita adalah baca sejarahnya Rasulullah, membayangkan Rasulullah, kemudian memahami Rasulullah, kemudian berusaha untuk mengerti tentang Rasulullah, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling cepat. Kalau tidak mampu, melihat kepada para ulama-ulama yang merepresentasikan atau mencontohkan semampu beliau-beliau tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, Al-Fakir tutup dengan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua ilmu, ada dua jenis ilmu. Ilmun fil qalbi, fadzalika al-ilmu an-nafi. Ilmu yang ada di dalam hati, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa ilmun alal lisani, dan ilmu yang ada di lisan. Nah, kalau ada di lisan ini seperti saya ini, nyampaikan cuma lewat lisan, belum lewat hati. Ilmun alal lisani, ilmu yang disampaikan dengan lisan, fadzalika hujjatullahi ala ibni Adam, dan itu adalah hujjah, alasan Allah Subhanahu wa taala untuk
ala ibni Adam ini artinya ala untuk keburukan anak cucu Adam. Artinya ilmu yang hanya disampaikan dengan lisan, tidak diamalkan dan tidak dari hati, itu akan menjadi sebab keburukan kita kelak di akhirat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Artinya ilmu itu harus dari hati, ilmu yang ada di hati. Maka ilmu yang ada di lisan saja itu ilmu yang akan berefek buruk kepada orang yang menyampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita ilmu, pemahaman dan juga pengamalan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan ilmu itu di dalam hati kita dan kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah ketakwaan kita, keimanan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hela nafas kita di dalam kehidupan ini, dan menjadi jariah kita untuk menjadi penerang kita kelak di alam kubur, menjadi penyelamat kita kelak di akhirat untuk dapat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.